DSP. Spek singkatnya bisa dilihat. Ini grafiknya, frekuensi respon. Ini dia yang bakal kita dapetin dari box Tanzim Zero DSP. Ada postcard. Ini postcardnya dapatnya yang kara ya, nggak salah ngasih kayaknya ini. Nah, tentu saja penampakan dari box Tanzim Zero DSP ya lumayan bagus, cuman ini nggak ada waifu-waifunya. Nah, ini ada spek singkat sama grafik frekuensi respon dari Tanzim Zero DSP. Di dalamnya juga kita bakal lihat box kedua dari Tanzim Zero DSP. Ada logo Tanzim, tulisan Tanzim, dan dalamnya ada tulisan Zero. Ya, seperti ini aja. Tapi lumayan keren sih. Next, ada sertifikat dari Tanzim. Ada juga ini sosial medianya Tanzim ya. Bisa dilihat ada WeChat dan lain-lain. Kita dapat juga manual book dari Tanzim Zero ini. Ya, bisa dibaca. Ada Inggrisnya juga kok. Ada juga kartu garansi, warranty cardnya. Ini dari Tanzim Zero-nya langsung. Kita dapat juga pouch. Ini lumayan bagus juga pouchnya. Bahannya bagus, lembut. Ya, nggak mudah kotor kayaknya ini. Nah, kita juga dapat ear tips 3 pasang versi bass, dan ada juga ear tips netralnya sama juga 3 pasang. Ini ear tipsnya sama kayak yang ada di unit Tanzim Zero DSP nya. Jadi kita total dapat 7 pasang ear tips. Ini dia penampakan dari unit Tanzim Zero DSP. Ini udah Type C dengan tulisan Tanzim di port Type C nya. Untuk kabelnya ini pakai Cooper ya, 1,2 meter. Lumayan bagus, gesekan dengan baju masih cukup senyap. Untuk housingnya ada tulisan Zero dan logo Tanzim di masing-masing sisi. Ini ear tipsnya halnya lumayan besar juga sih, jadi cukup open untuk suaranya. Tapi kita dengar nanti aja ya bagaimana suaranya. Nah, DSP ini kepanjangan dari Digital Signal Processor. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu buat kita atur tonal. Jadi kita bisa save tonal. Ada chip di dalam port Type C nya. Setelah kita atur tonalnya, maka chip DSP ini akan menyimpan semua yang kita atur tadi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan gimana sih cara ngatur DSP-nya Tanzim. Pertama ya download dulu aplikasi Tanzimnya, ntar saya kasih link di bawah. Nah, setelah terbaca oleh aplikasi Tanzim DSP ini, oh ya, ini saya udah set di balance. Ada pilihan default sound, nature, balance, populer, sama musical instrument. Kita juga bisa atur sesuai frekuensi yang kita mau di custom sound. Nah, dia bakal membaca lagi apa yang kita atur sebelumnya, karena ini bakal sama tiap HP. Walaupun kita pindah-pindah HP, ini bakal sama pengaturannya. Ada frekuensinya, ada low, subbass, di mid, ada di high juga, walaupun nggak sampai 16.000 Hz. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, ini ada quality-nya juga. Ini biasanya tergantung preset yang kita atur sebelumnya, mau di balance, default, atau apapun, itu nanti value-nya bakal berubah juga.
Kalau sudah kita set, tinggal kita save pengaturannya. Untuk hasil suaranya set di balance, ini bassnya masih ada, cuman nggak semelegar yang untuk bass head. Ini masih cukup, masih enak untuk didengar buat lagu rock ya. Untuk vokalnya ini lumayan maju, apalagi kalau dengar suara-suara cewek. Treble-nya pun enak, apalagi kalau kita dengar suara instrumental akustik. Egg-nya pun nggak ngepick ya, ini masih aman. Untuk Certified, ini low bass-nya yang naik, bahkan terasa punchy. Lumayan positif fitur ini untuk all rounder, karena tiap orang pasti berbeda genre yang dia dengarkan. DSP ini udah mendukung 96 kHz 32 bit yang lumayan bagus untuk user yang nggak punya DAC ya. Akan tetapi apabila kita menggunakan bypass DAC, fitur DSP ini malah mengikuti source dari playernya ya. Saya tes bypass DAC di aplikasi Hibi, tonalnya lebih ke arah balance tapi lebih terbuka, lebih open. Clarity-nya juga makin meningkat. Spasinya juga lumayan terpisah. Soundstage masih terasa sempit, hanya terasa kiri dan kanan. Untuk atas dan belakang, depan dan bawah, soundstage-nya masih kurang kerasa. Wah, dengan bypass DAC ini kan suara asli dari driver yang dipakai Tanzim dengan Tanzim Zero yang non DSP atau yang memakai jack 3,5. Suara mic-nya ini dia. Ini adalah hasil dari mic Tanzim Zero DSP. Kalau yang saya dengar ini ada noise, walaupun tidak terlalu parah. Untuk rekam alat musik kayaknya kurang bagus, tapi kalau untuk telepon ini udah cukup sih, udah bagus. Untuk suara instrumental saya coba di sini rekam gitar. Kesimpulannya, Tanzim Zero DSP ini lebih cocok untuk orang-orang yang suka genre instrumental seperti musik klasik, pop, rock masih masuk. Cuman untuk bass head kayak musik-musik IDM itu kayaknya kurang nendang ya, kurang fun untuk didengar. Mungkin sekian aja sih penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.